Nama saya Mila dari layanan bedah plastik Craniofacial Center RSCM. Nama saya Evi Krida, saya perawat di CCC. Pagi, saya dengan Ibu Nuging. Pagi, Esi Rahayu, biasanya dipanggilnya Esi. Perkenalkan, nama saya Ahyar Nudiansyah, saya sebagai CSO di CCC. Saya Dani panggilannya, nama lengkapnya Destri Kusuma Wardani, perawat primer. Ya, selamat siang. Nama saya Abu Dari. Selamat siang. Nama saya Elvi Sunyati, usia 56 tahun. Bekerja di CCC sejak 2014. Saya lulusan dari D3 keperawatan di tahun 1999. Ya, kira-kira 23 tahun yang lalu, Dok. Saya dulu akbar, tapi 2017 saya sudah ikut S1. Pendidikan terakhir saya S1 Profesi Nurse. Pendidikan saya terakhir SMK. D3 keperawatan. S1 keperawatan. Latar belakangnya D3. Sudah hampir 23 tahun ya di bedah plastiknya. Kurang lebih sudah 7 tahun. 9 tahun ya. Dan 13 tahun. Sudah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Kira-kira 12 tahun yang lalu. Hampir 16 tahun. Saya sebagai kepala ruangan di bedah plastik. Saya perawat poliklinik. Sebagai perawat pelaksana di CCC. Saya sebagai perawat. Kalau perawat primer di OK, scrub nurse dan circular nurse. Saya membersihkan dan merapikan area CCC menjadi lebih nyaman. Di CCC, saya di bagian tim penjadwalan operasi. Banyak ya, Dok, saya tuh masih ketemu di CCC yang lama yang namanya belum CCC, masih bedah plastik gabung dengan luka bakar. Habis itu ada gedung baru di CMU 3. Kita di situ namanya sudah jadi CCC. Dari 2022 kita pindah ke Kiara ini. Sekarang udah lebih lagi, Dok, karena pasien udah semakin banyak. Masyarakat udah pada tahu juga sih sekarang. Saya bekerja mulai dari CCC lama, namanya masih ODC Swadana Bedah Plastik. Pelayanan dulu waktu masih ODC Swadana itu kita hanya kebanyakan estetik ya. Ada beberapa rekonstruksi tapi nggak banyak, dan itu khusus swasta. Pasiennya itu tidak terima BPJS atau Askes yang zaman dulu. Nah, mulai pindah ke gedung yang CMU 2 itu mulai kita terima CMU 3, maaf, kita mulai menerima pasien itu kebanyakan rekonstruksi, estetiknya mulai sedikit, dan kita terima pasien BPJS sampai sekarang. Jauh sekali ya bedanya, makin lebih baik lagi, makin maju, terus pasiennya juga makin banyak. Juga hasil operasinya kalau saya lihat sih dari pasien yang sudah menelpon baik. Gitu. Dulu CCC operasi mikro itu aja tidak ada mikroskop, sekarang kan sudah ada 2 mikroskop. Tindakannya juga udah banyak tindakan di poliklinik. Bedah plastik, eksisi. Dokternya bagus-bagus, tenaga-tenaga kesehatannya udah terpercaya, handal-handal. Dulu masih sedikit pasiennya karena ketidaktahuan ya. Tetapi sejak berkembangnya medsos ya, akhirnya pasien kita yang dulu hanya 60 sekarang bisa 700 pasien per bulan. Yang tadinya dia cacat lahir, yang seperti sungging kayak gitu, terus di sini dioperasi sama dokter bedah plastik. Setelah kontrol kita ketemu dan ibu pasien itu sangat bahagia, sangat senang bahwa anaknya sekarang udah sembuh, udah mendekati normal kayak gitu, tuh bikin kita perawat itu juga ikut bahagia banget gitu, Dok. Terus untuk pasien CA biasanya kita join up sama onkologi atau bedah mulut atau THT. Nah itu luar biasa karena itu harus operasinya emang agak cukup lama, hampir sekitar 8-10 jam karena itu operasinya menyambung pembuluh darah. Dan buat saya itu luar biasa banget, yang pasien dengan tumor yang mungkin hampir setengahnya wajah setelah dioperasi itu mendekati seperti semula lagi. Itu buat saya luar biasa. Yang tidak bisa membuka mulut, punya dia bisa buka mulut, bisa mengunyah makanan dengan baik dengan operasi yang dari bedah plastik.
operasi OIP. Karena ini kasus pada pasien bayi ya, biasanya kasus pasien Asia Flat itu tidak hanya pasien bibir sumbing yang celahnya hanya ada di bibir atau langit-langit. Biasanya kalau langit-langit kan kita bilangnya palatoskisis, tapi ada beberapa pasien yang ternyata celah separuh wajahnya, dan itu menurut saya itu luar biasa, yang akhirnya setelah dioperasi hasilnya itu mendekati seperti orang normal ya. Yang kecelakaan itu wajah hilang semua total, jadi diperbaiki dengan rekonstruksi belakang. Satunya yang misalnya keterbatasan, kadang-kadang nggak punya ongkos, akhirnya kita keluarin deh uang untuk ongkos. Pasien datang dengan benjolan yang sangat besar di wajahnya sampai sebesar kepalanya, dan itu setengah mukanya harus dioperasi. Kebayang ngebentuk wajahnya itu seperti apa. Itu saya melihat sangat amazing sekali bagaimana tim bedah plastik itu memanipulasi, mencari jaringan ya, dan mencari yang sama persis dengan wajahnya, dipindahkan ke wajahnya. Diambil donornya dari mana? Dari kakinya, dari pahanya, dari belakang lehernya, diputar-putar sehingga bisa menyerupai wajah yang bentuknya hampir mirip dengan wajah aslinya. Seperti itu dok, itu membuat saya terkesima di situ ya. Saya sangat berterima kasih sekali dari tim-tim yang membuat video-video ini, memperbanyak sehingga semua orang harus tahu bahwa kita mempunyai pelayanan yang luar biasa. Bedah plastik meminimalkan bekas luka ya, dan itu nggak semua dipunyai oleh keahlian-keahlian lain gitu. Kita dapat, kalau saya pribadi ya, dapat teman-teman yang enak diajak kerja, terus dapat pengalaman-pengalaman yang sebelumnya saya tidak dapat di rumah sakit lain. Rekan-rekan kerja saya sudah seperti keluarga sendiri dok, kayak gathering gitu dok. Jadi bareng-bareng ke keluarganya tuh enak banget. Kita kekeluargaannya sangat-sangat baik, terus kita dapat teman baik ya, otomatis tim kerjanya kita lebih solid sih dok di sini, sama kekeluarganya luar biasa, sama Bu Mila tentunya oke banget. Lingkungan kerjanya juga nyaman. Semakin hari tuh semakin ngerti banyak pelajaran yang saya dapat. Gitu. Saya banyak sukanya di sini. Alhamdulillah gitu. Nggak ngebosenin sih, karena kalau lihat operasi kita ada sesuatu yang dokter ini bisa melakukan ini, wah keren banget gitu kan dok. Nambah ilmu, jadi tahu apa itu di dalam sesi itu ada apa aja dok. Jadi kayak operasinya apa aja, jadi kita tahu semenjak kerja di sini. Selama ini kalau kita kerja bawaannya kita enjoy, kita seneng ya, ini sih nggak ada. Kita jalaninnya ikhlas aja. Operasinya bedah plastik yang operasi yang tidak lama, yang cepat selesai, tidak terlalu rumit. Tapi ada juga yang rumit yang bukannya kita sampai pulang malam gitu. Kalau perawatannya itu berhasil, rawat luka misalnya, pasiennya sembuh, itu hasil saya senang. Ada satu pasien labiopalato, pasiennya datang sudah dewasa gitu. Tadinya malu foto gitu. Nah kemarin saya lihat di statusnya itu sudah berani foto gitu kan, udah percaya dirinya, udah besar gitu. Berarti kalau di CCC ini kita tidak hanya memperbaiki fisik pasien itu sendiri, tapi juga kejiwaannya, mentalnya gitu, membuat dia jadi percaya diri gitu. Kalau boleh istilahnya berbangga dengan CCC ini gitu. Kalau untuk luka, mungkin untuk anak kita suka ada operasi panjang aja, operasi lama yang namanya itu rekonstruksi, itu aja sih dok. Kurangnya tenaga aja, pasiennya banyak dok. Kerjanya pulang malam, paginya udah berangkat lagi, kayak gitu doang sih dok. Kesulitannya mungkin nggak, karena dokter-dokternya juga mau ya ngajarin kita bagaimana sih cara kita ikut operasi itu bagaimana. Karena lebih banyak ke tim penjadwalan operasi, otomatis banyak ketemu macam-macam pasien, dari yang mungkin awalnya nggak tahu untuk persiapan operasi seperti apa, lagi untuk dapat ruang rawat inap itu agak sulit. Jadi kita harus ekstra benar-benar edukasinya yang
sejelas-jelasnya supaya pasien juga lebih mengerti dan lebih memahami bahwa untuk persiapan operasi itu nggak segampang yang pasien datang tiba-tiba langsung minta operasi itu. Hampir sih semuanya persepsinya seperti itu. Kadang-kadang jenuh ya itu tadi, tapi dibarengi dengan ibadah, dan untungnya kita ada refresh gathering ya, dan alhamdulillah di sini semuanya kompak ya, solid, sehingga seperti rumah kedua kita. CCC semakin terkenal. Love you. CCC hebat, terdepan, selalu maju. Maju, maju, maju. CCC tetap jaya. Semoga CCC tambah maju, sukses selalu. Bangga, maju, dan tetap solid untuk kita semua.